rename ya. Ini database ini yang saya rename. Nah, pastikan pada saat teman-teman memilih database itu sudah bisa diinput. Pasti muncul, dia pasti nanyanya duluan itu adalah isikan NPWP. Ya kan? Oke. Oke. Mungkin ini saya tutup. Saya apa namanya? Mungkin satu orang salah satu punya laptop bisa di share screen biar kita ngerjainnya sama-sama. Kita mungkin isinya profil wajib pajak dulu sih sebenarnya. Sisa punya Vistari ya. Vistari coba kamu cek lagi itu seharusnya dia itu apa ya? Harusnya Indonesia tok dia ya. Saya apa? Nggak bisa itu ya. Nggak bisa bantu ya. Hanya itu aja sih. Adinda sudah bisa Adinda? Pak, mohon izin, ini saya mau pindah Zoom ke laptop. Mohon di Oh iya, ACC iya. ya, Pak ya. Ini masih Ya. di HP. Nah, ini kan kita punya PPKM kan diperpanjang juga nih sampai tanggal 9. Saya sih rencananya yang ISPT ini kita bisa ketemuan ya, kita bisa ketemuan. Cuman masih belum juga ya, belum memungkinkan. Cuman saya harus pastikan dulu aplikasinya sudah terinstall dengan baik di laptop teman-teman ya. Nanti bisa belajar sendiri. Nah, coba punya siapa yang sudah bisa, siapa yang mau share screen. Jadi nanti buka aplikasi SPT, kita isi profil wajib pajak dulu ya. Kita isi wajib pajak, profil wajib pajak dulu. Punya siapa? Punya Ivan, punya Ivan, atau punya siapa nih? Siapa yang mau share screen? Aplikasinya sudah pernah dibuka belum? Sudah. Sudah. Coba deh punya Sisil deh. Oke. Sisil coba kamu share screen dulu, buka aplikasi ISPT 21 seperti saya tadi. Oke, coba pelan-pelan ya, nanti teman-teman ikutin ya. Nah, ini kan database-nya memang cuma satu ya. Nanti ini bisa sebenarnya buat database yang lain. Bisa buat database yang lain. Kalau mau buat database yang lain, coba Sil kamu tutup dulu. Coba lalu catat nih. Kamu catat nih ini program files X86 DJP ISPT DB kan. Nah, coba kamu catat ini dan ingat kita akan buka My Computer, Drive C, program file X86 dan seterusnya. Kita akan buat database yang satu lagi. Oke, Sil kamu tutup dulu. Terus buka. Ya, ini kamu tutup dulu aplikasi ya. Aplikasinya ditutup dulu. Kita akan buat database yang satu ya. Oke, sekarang kamu buka itu adalah My Computer kali ya. My Computer disk PC ya, disk PC. Nanti kan tadi kan disimpan di drive C kan ya. Nah, biasanya teman-teman saya itu simpan aplikasi database-nya itu bukan di drive C, tapi di drive D. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita mau upgrade apa namanya Windows, aplikasinya itu hilang dan database-nya juga ikut hilang. Ya. Jadi saya sarankan
database-nya itu dipindahkan ke drive D. Nah, tapi saya belum ajarkan dulu itu karena agak ribet. Nah, ini saya ajarkan dulu bagaimana cara bikin database yang lain. Oke. Sekarang Sil, kamu buka disk PC. Disk PC. Yang ini bukan, Pak. Nah, itu dia. Terlihat apa belum? Ya, masuk di folder DB itu. Coba kamu klik 2 kali. Ya. Nah, coba masuk ke DB kosong. Oke. Ini nggak ada bedanya ya. Oke, nggak apa-apa. Coba Sil yang bagian type, kamu lebarin lagi. Lebarinnya bagaimana, Pak? Tapi ini dia pakai itu, Microsoft Access yang kemarin. Iya, nggak apa-apa. Saya mau lihat karena ini filenya beda loh. Di sini sih kelihatan Microsoft Access, tapi coba kamu lebarin, kelihatan beda. Nah, oh sama ya. Oke, sekarang gini Sil. Kamu ambil yang modified 2016. Kamu klik kanan, copy paste di situ juga. Continue. Oke, nah yang kamu copy ini kamu rename sekarang. Tulis nama kamu. Ya, kamu rename, tulis nama sendiri aja. Oke, huruf besar, oke. Sudah, sekarang kamu tutup. Kamu tutup, buka aplikasi lagi. Buka aplikasi yang tadi, ISPT21. Oke. Oke. Tutup lagi, Sil. Saya ada foldernya salah. Tutup lagi, masuk ke DB tadi. Masuk ke DB tadi. Nah, ambil file yang tadi, yang DB kosong, di folder DB kosong. Oke. Yang silsilia itu, kamu cut. Nah, masukin ke situ. Nah, masukin ke sini ya. Continue. Oke, sekarang tutup. Nah, kan udah masuk kan? Jadi ini apa namanya? Database yang baru ya. Nah, teman-teman, kita isinya di sini aja. Oke, coba yang lain buat seperti yang Sisil buat ya. Coba bikin database yang lain ya. Pakai nama masing-masing aja. Nanti mungkin cara saya ngecek itu database ini dikirimkan lewat email ke saya nanti. Nah, itu. Coba teman-teman bikin seperti yang Sisil buat ya. Kalau tadi saya jelaskan terlalu cepat, boleh tanya lagi ya. Nah, ini mungkin Sisil boleh tutup dulu kecuali ada teman-teman yang ketinggalan. Siapa yang ketinggalan, saya pandu lagi. Jadi hari ini kita harus selesaikan install ISPT dulu ya, ISPT 21. Sela udah bisa Sela 21-nya aplikasinya? Udah bisa, Pak. Oh, udah bisa. Yang tadi tambah Tambah database yang belum tahu ya. Oke, sekarang Sela saya bantu lagi, saya kasih contoh. Sela kamu share screen sekarang. Mungkin teman-teman yang belum boleh ikut lagi ya, bisa lihat lagi. Oh, Vistari udah bisa ya. Oke, sabar Vi, sabar. Jadi
kalau di ISPT, PPH ini masih enak ya. Masih bisa buat database yang lain kalau kita ini konsultan pajak punya beberapa klien ya. Kalau di faktur nggak bisa. Dulu masih pakai aplikasi ISPT PPN, nah masih bisa buat seperti ini, tapi sekarang nggak bisa. Oke, saya bantu lagi. Nah, disimpan di sini ya, Sela ya, X86 ya. Coba buka deh. Nah, coba di DJP, biasanya di DJP. Oke. Nah, ini masuk nih di DB. Bukan sel, bukan. Ya nggak apa-apa lah, udah klik itu nggak apa-apa, kita tunggu aja. Sabar, sabar, sabar. Jangan nanti crash aplikasinya. Kebuka nggak aplikasinya? Karena kalau aplikasi lagi dibuka, terus kita mau ganti database, nggak akan kebaca. Bisa-bisa crash ya. Coba Sela pastikan tutup dulu aplikasinya, ya baru kita akan bikin database yang baru. Kalau sudah ditutup nggak Tadi apa-apa. saya udah tutup sih. Oh sudah tutup Udah ya? tutup. Oke, Iya. masuk ke DB, folder DB itu iya. Iya. Nah, berarti coba masuk ke DB kosong. Ini type filenya beda juga ya. Nah, ini ambil yang 2016. Ini ya Pak. Ya, di copy ya kayak tadi ya, di copy dulu. Oh, di copy Pak. Di copy ya, di copy. Nah, masukin ke folder yang DB. Kamu back. Ya, folder DB. Nah, paste di sini. Loh, nggak ada. Nggak bisa Pak. Bisa. Masuk lagi ke DB kosong tadi. Ya, itu. Klik kanan, copy. Nah, taruh di sini. Kok replace Pak? Gimana Bukan, itu? jangan replace. Nggak keluar ya? Paste. Enggak Pak. Kok nggak bisa? Ivan, oke, sebentar ya. Oke, kalau gitu coba bentar Sela. Sela ini yang file DB ini ACC-DB ini coba kamu copy, klik kanan copy, Mana nih copy? terus paste. Kayak gini Pak hasilnya. Ya, copy paste di situ aja. Klik kanan paste. Oke. Ini kok bisa? Yang tadi dari folder DB kosong kok nggak bisa ya? Ya sudah, yang ini copy, ya yang file yang barusan kamu copy paste ini kamu rename. Ini ya Pak. Iya, kamu rename pakai nama kamu. Oke, tutup dulu. Oke, kamu ke DB kosong tadi, coba kamu ke folder DB kosong. Oh iya, sama nih. Iya, yang 2016 ini sama dengan yang ada di folder DB tok. Iya, sama. Oke, sekarang Sela kamu tutup aja dulu ini, terus buka aplikasinya. Ini ya Pak. Ke bawah lagi. Nah itu. Ini pilih DB Pak. Iya, ini bisa klik 2 kali atau klik kanan run as administrator. Ini berarti udah ya Pak? Atau gimana? Buka dulu, saya lihat dulu. Udah muncul belum Oh. database-nya? Yang pakai nama kamu.
kayak gini, Pak. NPWP. Tadi udah ada nama saya sih. Kamu belum share screen. Coba kamu itu Oh. share screen lagi. Oh, ya. New share. Saya tadi udah ada namanya, Pak. Sudah ada ya? Sudah ada ya? Iya, sudah. Oke. Sekarang siapa yang masih belum ada database baru? Yang masih nanti kita Saya punya siapa? Punya Ivan ya? Ivan. Stella stop dulu Stella, jangan dulu isi, nanti kita isi bareng-bareng ya. Saya Iya, Pak. pastikan, tutup dulu. Ivan, kamu masalahnya di mana Ivan? yang di file yang DB kosong itu enggak ada yang apa? Yang tahun 2016 filenya, adanya yang 2014. Nggak ada yang 2016 ya? Saya. Iya. Sebentar. Coba kamu share screen aja, Ivan. Habis Ivan baru ke Vistari ya. Disable participant screen sharing, Pak. Ini. Saya pakai laptop, ini ngomongnya pakai HP, Pak. Yang mana kamu ini ya? Oke. Yang enggak ada. Ya. Sudah muncul, Pak. Loh, ini banyak sekali kamu punya database. Saya kemarin download langsung keluarnya begini, Pak. Walah. Enggak saya apa-apain. Padahal saya kasih link yang sama ya. Kok bisa berkembang biak nih dia punya aplikasi apa? Database ini ya. Coba Ivan, apa kamu coba yang bagian type itu kamu lebarin lagi. Iya ini. Jadi yang kamu copy paste nanti itu yang bagian atas Ivan. Yang paling atas sendiri itu. Yang ini ya? Ya, kamu copy paste ke folder yang DB. Folder DB Talk itu. Bukan situ Van. Iya, copy dulu, Nah. Ya, masukin ke sini. Paste, copy paste. Keluarnya begini. Di skip atau replace saja. Oh, karena sama file ya. Ini berarti ini. Ivan, nggak apa-apa Van, yang ini aja Van, sama kok. Yang ada sekarang ini yang DB2113 ini. Nah, itu dia, Microsoft Access ya. Oh, yang ini ya? Ya, itu kamu copy paste aja di situ. Oke, kamu rename sekarang. Oke. Nah, sekarang kamu coba buka aplikasinya, udah muncul belum database baru ini? Share screen lagi, Van. Oh. Oh, sebentar Pak, regionalnya belum saya ganti. Oh iya, harus ganti.
Nah, itu dia. Saya share screen ulang aja Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Hmm. Banyak sekali tuh yang. Ini Loh, database-nya masih sekarang gini, Van. Nah, kamu ini database-nya itu sampai ke DB kosong nih ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya yang tadi kamu buat itu, ya, kamu ganti folder. Ganti folder hanya sampai di DB tok. Oke. Nah, kan keluar kan. untuk Passwordnya username 123. passwordnya ini gimana? Passwordnya 123. Nah, Oh, oke. Berarti kan ini udah masuk nih. Oke. Sekarang stop dulu, Ivan. Saya ke Vistari. Vi, kamu gimana, Vi? Kamu udah bisa buka seperti punya Ivan, punya Sisil, punya Sela? Sudah Pak, tapi kita lihat aja. Ya, nggak Tapi apa-apa. belum lihat di aplikasinya. Share Coba aja, nggak screen, Pak. apa-apa. Coba aja buka aplikasinya. Adinda, ada masalah, Adinda? Halo Pak, Ya, saya kan dari kemarin itu download kan nggak bisa. Terus itu pertama pakainya Chrome, terus udah nyoba download di Microsoft Edge juga, itu tetap nggak bisa Pak, muter-muter terus padahal udah di refresh. Sama sinyalnya juga bagus. oke. Nggak Nanti tahu apa laptopnya nggak kuat. eh Ini sampai sekarang saya coba masih ini Pak kayak gini, muter-muter ini. oke, tunggu ya. Jadi gambarnya tuh tulisannya download, cuma nggak jalan gitu loh Pak. Jadi kayak tanda biru-birunya itu nggak jalan. Tetap 0 gitu, 0 KB, 0 BS gitu. Oke. Oke, sekarang ke Vistari dulu. Vi, udah bisa ya, Vi ya? Pak, berarti di database-nya itu ada 2. Ya. Tapi saya punya cuma 1. Ya, Nah, kamu tadi kan kenapa saya kamu? copy nih. Ya, terus? Saya copy dari yang DB kosong. Nah, itu tuh Ya. nggak bisa kayak punya sama. Coba. Terus saya, jadi file yang di luar DB kosong itu aja yang saya pakai. Oh, yang di tadi ya kayak punya Ivan ya? Punya Sheila, Pak. Kayak punya Sela. Jadi saya lihat di database aplikasinya itu cuma punya saya doang. Oke. Coba kamu buka aja dulu di aplikasinya. Share screen nih, Pak. Ya, share screen aja. Oke. Dah, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Belum. Loh, punya kamu yang original nggak ada? Kamu rename atau apa tuh? Kayaknya tadi, Pak, gara-gara dia nggak bisa di copy paste, jadi tak ganti rename langsung gitu. Oh, kamu Kayaknya rename salah. langsung. Bisa sih Berarti sebenarnya ini bisa. dikeluarin dulu, Pak. Ya nggak apa-apa sih, gitu aja ya. Setidaknya kalian sudah bisa buat database ya. Itu aja sih intinya ya. Karena kan tetap ambil dari situ kan. Nah, sekarang kan Bener.
yang sudah dibuat itu kan itu database masih kosong, artinya kosong artinya dia belum dimasukkan ke NPWP dari wajib pajak A, ya kan? Jadi itu masih memungkinkan untuk kalian copy. Misalnya tadi kan Sisil sudah buat 1 sisil, lalu dia mau buat lagi sisil 2. Nah, boleh nggak apa-apa. Lain halnya kalau database itu sudah dimasukkan NPWP-nya, sudah ada profil wajib pajak. Jadi itu kalau kalian copy ya itu profilnya tetap sama. Nah, sekarang kan di kalian punya laptop ISPT itu kan kita belum isi NPWP-nya, masih kosong semua. Jadi masih memungkinkan kalau kalian mau copy lagi. Oh, saya Pak pengen buat sisil 2. Nah, database sisil 2 boleh. Database Ivan 2 boleh ya. Tapi kalau kita sudah masukkan NPWP, pas tadi ditanya itu, nah itu kita sudah nggak bisa copy lagi itu. Karena itu sudah isi data dari wajib pajak. Nah itu. Nah ini yang ketinggalan Dinda ya. Dinda ini saya punya aplikasi tapi aplikasinya saya belum update. Jadi yang paling update memang di websitenya DJP itu ya. Saya mungkin harus jadi mungkin saya akan download dulu buat si Adinda ya. Terus saya email ke Adinda. Ya kan? Bisanya kan seperti itu kan. Mungkin masalahnya kan mungkin di jaringan kurang bagus atau gimana, tapi katanya jaringannya bagus. Kok tak pindahin nang HP coba kok lanjut nomor telepon. Kenapa Dinda? Suaranya kecil sekali. Pak, ini laptopnya Adinda masih melek muter-muter gitu. Freeze ya. Iya. Ini mungkin nanti Adinda lihatnya sama saya, Pak. Oh gitu. Oke. Dinda nanti ikut sama Riris ya. Berarti saya asumsi kalian semua ISPT-nya sudah bisa dioperasikan. Nah, sekarang kita isi nih. Kita isi datanya si wajib pajak. Nah, datanya siapa yang kita isi? Itu loh yang PT UB Sejahtera. Coba lihat di grup itu saya pernah saya posting di grup nggak itu ya? Oh iya, yang PT UB Sejahtera ada NPWP-nya, ada alamatnya, direkturnya ya. Oke, sekarang coba saya minta share screen-nya siapa ya? Siapa yang mau share screen? Boleh, Pak. Oke, Vistari ya, boleh. Ngomong-ngomong ya, kalian punya tugas isi SPT formulir, itu ada beberapa orang yang nyontek loh ya. Ada beberapa orang yang sama ya. Ada beberapa orang yang sama ya. Saya cuma mau bilang ya, kalaupun nggak paham, tolong tanya saya ya, karena kalian magang ini kalau nggak bisa ngitung PPA 21, nggak bisa isi SPT, malu saya. Seperti itu ya. Jadi kalaupun nggak paham nggak apa-apa, nanya aja, Pak ini saya bingung di sini ya. Jangan kalian nyontek, ada yang punya siapa itu ya. Dia cuma taruh namanya beda padahal profilnya, tipe fontnya sama, besar fontnya sama. Nah, ini yang ISPT juga saya bisa tahu ini kalian yang buat sendiri atau nyontek dari orang lain ya. Jadi nanti yang database yang sudah kalian buat itu kan yang akan kita isi sekarang. Sisil pilih database yang namanya Sisil ya, Ivan di Ivan. Nah, itu nanti akan kalian kirimkan ke saya, nanti saya akan cek. Saya bisa lihat ini ngerjain sendiri atau dikerjain orang. Nah, itu. Jadi dulu itu ada
ada apa ya? Ada pelatihan ya, ada pelatihan mengisi SPT vokasi UB ya. Mengisi SPT 21 dan badan. Nah, saya, Pak Wendy, Fadel, Bu Ria, sama Pak Nanang itu. Kita instrukturnya, ya sudah. Jadi masing-masing database dikirimkanlah kepada kami. Nah, ternyata kami mendapati ada beberapa mahasiswa yang dia punya aplikasinya tuh sama. Jadi sama gitu. Nah itu. Jadi kita bisa lihat ini aplikasinya dibuat sendiri atau dibuatin ya kan. Nah, itu. Oke, sekarang punya siapa? Vistari mana Vi? Oke, kamu share screen dulu. Nanti kita isi bareng-bareng. Di tempat magang lain nggak diajarin sampai seperti ini loh ya. Nggak diajarin sampai seperti ini. Teman-teman yang lagi magang di kantor, ya, itu kan sekarang nggak bisa masuk. Dan nggak diajarin sampai sedetail ini. Ya. Kalian pun kalau mau ikut brevet, bayarnya jutaan. Di Malang itu kira 2,5 juta minimal. Oke. Kamu besarin lagi, Vi. Kenapa tuh kecil begitu? Ah, ya. Yang di atas ini nih. Nah, ini versi yang terbaru ya, versi 2.4. Ini yang versi terbaru. Oke, sekarang kita pilih database yang diisi yang namanya nama masing-masing ya. Pilih itu ya, pilih DB, selanjutnya pilih DB. Akhirnya kita isi aplikasi di online ya. Saya bingung ini PPKM ini nggak tahu kapan diperpanjang terus, ketemunya kapan lagi. Sari masih di Bekasi? Masih, Pak. Iya ya. Nggak bisa juga saya paksakan, Sari ya kamu harus ke Malang ya, nggak bisa. Kalaupun nanti kita di sini harus offline ya tetap Sari harus kita akomodir untuk dia bisa online ya. Oke, ini NPWP-nya, isi NPWP dari PT UB Sejahtera. Sebentar saya buka nih berapa ya. 73388 itu. Coba kamu isi tuh. Sebentar Vi, saya print out dulu. Oh ada ya. Jangan sampai salah ya. Oke, simpan. NPWP tidak valid. Coba ulang. Bentar ya. Oke. Ini sepertinya tunggu Vi. Oke. Tunggu ya Vi ya, saya carikan filenya, NPWP-nya.
Oke. Coba ganti NPWP-nya ya. Coba ganti NPWP-nya, saya tulis di kolom chat ya. 01.840.4. Oke, coba ganti yang itu NPWP-nya. Semoga berhasil. Soalnya ya 01.840.442.52. Nah, berhasil ya. Berarti yang memang sih yang NPWP yang saya kasih kemarin itu memang NPWP fiktif ya. Nah, ini NPWP ini NPWP fiktif juga, cuman ini yang biasanya kami pakai untuk workshop ya, workshop ISPT 21. Oke. Sekarang ini kan yang penting NPWP udah masuk nih. Nah, namanya ya PT UB Sejahtera, ini nama nggak masalah. Huruf besar semua aja, ya huruf besar semua aja, Vi. Alamatnya itu tulis, ada alamat tuh. Nomor telepon, isikan nomor HP kalian aja. Sama emailnya. Nah, NPWP penanda tangan ini adalah NPP-nya dari Thomas ya, 67. Nah, nanti yang direktur itu ya, tulis dulu NPP-nya. Vi, kelewatan kali Vi ya. Coba dihapus dulu dari awal ya. 67. Oke. Sekarang yang nama penanda tangan, tulis nama kalian. Nggak apa-apa, Vi, huruf besar semua aja. Nah, stop dulu. Untuk NPWP kuasa ini, kalau perusahaan memberikan kuasa, bisa kuasa kepada konsultan pajak, bisa juga kuasa kepada manajer atau staff ya, yang mengurusi terkait SPT ini ya. Jadi NPWP kuasa ini kita kosongkan aja dengan asumsi SPT ini dibuat oleh direkturnya sendiri ya. Direkturnya yang sendiri yang buat, tidak ada kuasa ya, kuasa apakah itu kuasa kepada pegawainya atau kuasa kepada konsultan pajak ya. Nah, sekarang kita klik nah jangan klik itu Vi, karena nanti
kalau bendaharawan nanti ada pemungutnya. Ini kan kita bukan bendaharawan pemerintah, kita ini asumsinya perusahaan swasta ya. Oke, kita klik simpan. Riris sama Dinda nanti itu ya. Riris bantu Dinda ya, Riz. Oke, profil berhasil disimpan. Iya, Pak. Profil berhasil disimpan. Oke. Sekarang kan kita sudah bisa melihat menu-menu yang di atas ya. Ada menu database, pilih SPT, ada CSV, referensi, profil, dan help ya. Nah, teman-teman sekarang kita kemarin latihan kan yang masa apa tuh? Masa November apa masa Januari? Ya. Ntar dulu, Vi. Kemarin itu yang kita November, Pak. apa? November sama Desember. November ya? Iya, Pak. Sama November ya. Desember. Ya, November sama Desember ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau apa? Mau buat SPT ya. Mau buat SPT. Nah, kalian pilih yang menu pilih SPT. Oke, buat SPT baru ya. Karena kan belum ada SPT kan di dalamnya kan. Nah, nggak apa-apa, kita buat di sini bulan November 2020 dulu. Jadi teman-teman, ini aplikasi sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita buat database baru, isikan NPWP yang sebenarnya, ini udah bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Ya, jadi ini bukan aplikasi dummy. Ini aplikasi yang benar-benar bisa dipakai ya. Tinggal kalau teman-teman punya bekerja nanti ataupun mungkin misalnya dapat klien untuk isi ISPT 21, ini udah bisa dipakai. Tinggal kita bikin database yang lain seperti yang saya contohkan tadi. Oke, ini November 2020. Lalu selanjutnya klik buat SPT. Nah, SPT berhasil dibuat. Loh, kok udah berhasil dibuat? Padahal kan belum isi ya. Nanti sekarang kita isi nih. Nah, sekarang teman-teman coba ambil kertas kerja ya, bukan kertas kerja. Formulir SPT yang sudah kita isi kemarin. Yang November. Ayo. Kan saya suruh print out kan supaya gampang isinya. Itu. Coba ya, ambil dulu ya. Ambil dulu, baru kita akan mulai isi. Masih ingat kemarin tuh bulan November kita isinya yang lampiran berapa dulu ya? Lampiran 1 nggak sih, Pak? Nah, lampiran 1 ya, oke. Di mana kita isi lampiran 1 di aplikasi? Nah, kamu Vi kursornya ke isi SPT ya. Muncul apa di situ? Nah, ini ada daftar bukti potong, daftar pemotongan 1721 Romawi 1, SPT induk, dan daftar SSP. Nah, sekarang yang kita buat dulu, coba Vi arahkan ke daftar pemotongan pajak 1721 Romawi 1. Nah, stop dulu. Nah, karena ini bulan November, hanya akan muncul satu masa pajak. Tapi kalau misalnya kita bikin masa Desember akan muncul 2 ya, bisa isi 1 masa pajak dan 1 tahun pajak. Tetapi karena kita isi November, ini sama ya, sama kalau kita isi dari Januari sampai November, sama. Hanya akan muncul 1 masa pajak ini yang bisa kita isi. Desember akan muncul 2. Nah, sekarang Vi kamu pilih yang 1 masa pajak. Nah, oke. Jadi kan tampilannya kan sudah seperti ini. Ya. Sambil teman-teman itu ya, lihat yang catatan kita yang di kertas ya, SPT kertas ya. Nah, sekarang kita kan mau tambahkan nih. Kita tambahkan punya siapa ya? Punya Thomas ya, tapi Thomas kan sudah ganti dengan nama kalian kan ya. Oke. Caranya adalah di pojok, bukan pojok ya. Itu di bukan paling bawah juga, di bawah
itu yang ada tombol ubah, tombol hapus, tombol tambah. Nah, klik tambah. Oke. Sekarang kita isikan yang mana dulu? Yang punya Thomas ya. Karena dia sebagai direktur ya. NPWP-nya Thomas tapi namanya nanti nama kalian ya. Nah, namanya Vistari. Vinegia Sirait. Ya, huruf besar semua aja. Nah, ini yang kode objek pajak teman-teman, jangan salah. Kalau yang 01 itu 21 100 01 itu adalah pegawai tetap ya. Tapi kalau yang 02 itu adalah pensiunan ya. Oke, kita pilih yang 01. Jadi kalau misalnya yang teman-teman ada dia punya cetakannya, gampang. Jadi tinggal itu. Nah, pegawai tetap kan. Coba lihat di situ penghasilan brutonya berapa. Saya nggak buka file loh ya. Saya hanya mencoba mengingat-ingat ya. Nah, penghasilan brutonya ya 25 juta ya. Terus berapa PPh yang dipotong? Jangan salah lihat ya. Ya, oke. Pastikan angkanya itu kalian ambil itu dari masa November ya. Masa November. Oke. Kalau sudah diisi, klik simpan. Negara domisili nggak usah diisi karena dia ini warga negara Indonesia ya. Lain halnya kalau memang ada dia ekspatriat ya atau warga negara asing. Klik simpan. Nah, itu ada pertanyaan, apakah mau bikin baru atau enggak? Kita klik baru ya, karena kan masih ada 3 orang kan ya. Nah, kita isi lagi. Yang punya siapa tuh? Lupa saya. Yang punya Gerald ya, Gerald, Anton atau Galuh, terserah siapa yang mau duluan. Setidaknya yang punya direktur tuh udah masuk duluan. Terserah Vi, mau masukin yang punya siapa dulu. Berarti ini keempatnya dibuat aja, Pak. Yes, betul. Dibuat keempat-empatnya ya. Berarti sisa 3 lagi dong ya. Oke, saya izin sebentar, saya ambil air minum dulu ya ke bawah ya. Di sini habis air minum. Guys, mau nanya. Ini PPh yang dipotongnya digenapin 858 doang. 858.000. Somebody can. Mbak Riris. Hah? Ini kita buat PPh dipotongnya dibuatin 858 aja langsung. Digenapin. Soalnya kemarin kayak gitu. Nggak boleh digenapin. Jadi jangan salah paham. Yang dibulatkan bukan di PPh ya. Nanti kalau dibulatkan di PPh nanti jadi kurang bayar nantinya kalau dibulatkan ke bawah. Jadi PPh yang dipotong harus full gitu. Nggak boleh dibulatkan. Yang punya Gerald berapa? Yang bulat seperti ini kah? Ya Pak, saya tulis kemarin seperti ini sih. Cuman si Thomas saja yang pakai koma-koma. Sebentar ya, coba saya cek dulu. Saya cek dulu filenya.
Nggak apa-apa, dibikin aja, lanjut aja. Nanti kan kalaupun Kalau ada kayak gini kan berarti bisa diulang, maksudnya bisa diperbaikin lagi nanti. bisa, Ya, Pak. bisa diubah kok. Nggak apa-apa, diisi aja, nanti kita cek sama-sama ya. Oke, Pak. Oh, punya Adinda udah bisa ya. Punya saya sudah bisa. Oke, silakan Adinda dikejar ya. Jadi teman-teman saya harapkan ya jangan terlalu sungkan ya untuk nanya ya. Karena eh, ya ini bedakanlah dengan kelas reguler, kelas biasa atau kelas brevet ya. Kelas brevet aja saya bikin santai kok ya. Maksudnya jangan sungkan untuk bertanya ya. Nggak apa-apa, nanya aja. Saya mau tanya, Pak. Oh ya silakan. Yang Anton kok NPWP-nya tidak valid ya, Pak? Kenapa? Yang NPWP Anton. Nggak valid. Iya, sama nih, Pak. Iya, Pak. Oh, NPWP Anton nggak valid ya. Oke. NPWP Anton tidak valid. Saya cari NPWP yang lain ya. Tunggu sebentar. Ini apa namanya NPWP-nya yang biasa kita pakai sih di brevet pajak waktu workshop. Coba saya carikan NPWP. Punyanya Galuh juga nggak valid, Pak. Punyanya Galuh juga nggak valid. Oke, Anton dan tapi Galuh. kita harus cari berapa NPWP-nya? 3 ya. Oke, coba sekarang yang nggak valid itu Gerald ya. Gerald valid, yang nggak valid Anton dan Galuh. Oke, Anton dan Galuh ya. Oke. Yang Anton coba kita isi ini aja. Sebentar. Nah, itu Vi di hitungan di sisil itu 858333. NPWP Anton coba ya 89169 549 623. Nah, di kolom chat saya udah tulis tuh NPWP-nya Anton. Coba diisi deh. Coba dulu itu. Sil ini di aku 94 doang. Di kamu berapa? Soalnya aku catatnya langsung. Yes. Kalian kalau mau diskusi nggak apa-apa loh ya. Diskusi aja nggak apa-apa. Sekarang siapa? Si Galuh ya? Galuh. Iya, Pak. Galuh. Oke, saya carikan lagi NPWP-nya.
Coba diisi dulu nih punya Galuh. Nah iya nih, PPh-nya kan 0 memang. Udah tepat. Udah? NPWP Galunya belum. Mana? Udah di kolom chat. Olah. Galuh. Pantesan 4. Ini gimana, Ya. Pak? Bill Ya. PPH. Jadi memang kalau di bawah PTKP ini akan masuk ke bagian 2. Berarti ini tutup aja, batal ya. Karena nggak bisa disimpan. Oke. Nah, yang punya Galuh dimasukin kemana? Oke, sebelum ke Galuh, ini kan masih di bagian A kan ya. Nah, kita cek lagi nih. Teman-teman yang lain sudah benar nggak yang diketik Vistari? Coba cek lagi penghasilan brutonya udah benar. Lalu PPh yang dipotong apakah sudah benar? Kalau ada kesalahan, ya. PPH-nya Pak gimana? Tadi kan salah yang di bagian ini. Yang Gerald ya, oke. Sekarang Vi coba kamu arahkan kursornya ke bagian kiri. Itu yang ada angka 2 kotak itu, klik di situ, centang. Udah? Nah, kalau sudah, kamu ke bawah itu ada tombol ubah. Kanan bawah. Nah, kamu ubah di situ. Nah, coba diubah PPh yang dipotong yang sebenarnya berapa. Teman-teman yang lain ngikutin ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalau ketinggalan kasih tahu biar kita tunggu bareng-bareng karena apa namanya? Enaknya tuh sama-sama. Ya, karena ini ngisi-ngisi gini kalau ketinggalan ya udah kelewatan sudah. Nah, cek lagi nih udah benar belum nih? Coba teman-teman yang lain cek ini 2 juta, ini 25 juta, 15 juta, 7.500.000. Ini penghasilan bruto loh ya, bukan apa namanya? Bukan yang neto. Benar ini diisinya penghasilan bruto. Cek lagi PP yang dipotong ya, sudah sama persis dengan yang kita hitung manual. Ya. Nah, kalau sudah, nah ini kan yang kita isi sekarang ini bagian A nih. Kalau di SPT kertas ini bagian A ini adalah pegawai di mana penghasilannya di atas PTKP ya. Nah, selanjutnya yang di bawah PTKP yang tidak ada PPh yang dipotong itu kita isinya di bagian B ya. Coba lihat di bagian B itu. Nah, ada berapa orang yang di bawah PTKP? Kebetulan yang contoh yang kita buat itu hanya 1 orang ya. Hanya Galuh aja ya. Hanya Galuh aja. Nah, teman-teman, walaupun Galuh itu masuk di bagian B, PPh yang tidak penghasilannya tidak melebihi PTKP,
ya. Karena Galuh ini punya NPWP, tetap dia akan kita buatkan bukti potong 1721A1 nanti di bulan Desember ya. Bukan berarti tidak ada PPh yang dipotong lalu kita tidak buatkan, kecuali dia tidak punya NPWP. Tapi kalau dia punya NPWP, walaupun PPh dipotong itu nihil atau nol, perusahaan wajib buat bukti potong. Oke, Vi, kamu ke bagian B. Ini Adinda, kenapa nih Adinda? Jangan ngamuk Adinda. Nah, di bagian Maaf, Pak. ya nggak apa-apa. Di bagian B itu kamu tulis 1 orang ya. Lalu berapa dia punya penghasilan bruto? 4,5 juta ya. Oke. Benar 4,5 juta apa 45 juta itu? Nah, kalau sudah, Vi, kamu klik simpan yang di, nah simpan dulu ya, simpan. Oke, oke. Nah sekarang bagian B berhasil disimpan. Kalau kita mau lihat menu cetakan, nggak apa-apa, Vi. Sekarang kamu klik cetak. Waduh, belum ada crystal report ya? Oke. Nah ini, oke, tutup dulu, Vi, nggak apa-apa. Tutup dulu, nanti setelah ini saya kasih crystal reportnya. Oke, quit, ya nggak apa-apa. Sekarang ini kamu tutup. Coba yang lain masalahnya sama? Crystal report tidak ada? Sama, Pak. Sama ya? Oke, sebentar saya coba carikan ya. Tapi nggak apa-apa sih. Saya cek dulu filenya ada nggak di saya ya. Oke. Pak, saya sama Adinda ketinggalan. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang crystal report, entah saya share di grup atau saya kirim by email ya. Saya ada filenya. Nanti nggak apa-apa, kita isikan dulu. Jadi crystal report ini untuk menu cetakan ya. Masalahnya kalau kalau terjadi seperti tadi, ya itu artinya crystal reportnya belum diinstal atau belum ada crystal report yang terbaru yang mendukung tombol cetak ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan kasih di grup sekarang. Nah, ini kan sudah isi Romawi 1 ya. Nah, selanjutnya kita isi yang mana nih? Masih ingat nggak? Sebentar. Ini tadi katanya ada yang ketinggalan. Bentar. Riri sama Dinda ya, Dinda. Ketinggalannya di mana ya? Pak, ini tadi di bagian profilnya kan ada NPWP penanda tangan, ini diisi punya siapa ya, Pak? Diisi punya Thomas. Nama Karena penanda tangannya juga nama penanda tangan itu nama sendiri ya. NPWP Thomas. Makasih, Pak. Oke. Oke. Sekarang kenapa Sela? Bapak, saya tadi dari apa namanya yang tadi contohnya tadi kan disuruh cetak ya Pak ya. Itu kan nggak bisa tuh Pak. Terus ada option quit, saya malah kepencet quitnya. Terus keluar, terus pas balik ke sini lagi ininya malah kosong, gimana Pak? Kaget Isi ya lagi kamu? dong Pak. Udah panjang ya. Udah panik ya. Iya, ini gimana nih Pak? Sela,
eh, kamu sekarang berarti baru buka itu ya, baru buka apa? Baru buka aplikasi ya. Nah, sekarang kamu klik pilih SPT. Oh, pilih SPT. Sebentar. Pilih SPT. Ya. Pilihannya ada apa sih itu? Buat SPT baru sama buka SPT. Buka SPT. Oh iya, terus Pak? Ada November nggak situ? Ada. Nah, ya udah pilih yang November. Hmm, Muncul nggak? belum Pak. Sebentar mana nih? Oh nggak ada Pak. Aduh, Oh. bagaimana ini? Kok nggak ada? Kan Masa? ini udah buka SPT apa ya? Iya. Terus Isi ada SPT. daftar SPT yang telah dibuat. Coba Sel kamu share screen aja Share dulu. screen ya Pak? Biar ya. Oke. Mana nih? Ini apa ya? Ini bukan Pak. Iya, itu November. Terus dipencet Pak. Itu ada tombol di bawah buka SPT. Oke. Kayak gini Pak. Coba kamu tutup dulu. Kamu tutup dulu. Aplikasinya kamu Buka tutup. lagi ya Pak? Buka lagi ya. Udah sudah saya tutup. Oke, sekarang buka yang isi SPT. Ya, itu dia. Oh ya udah. Nah, ada kan? Oke Pak. Iya makasih Pak. Panik ya? Panik saya Pak. Aduh. Ini baru 3 orang. Kalau misalnya klien saya ada sampai 100 orang loh. Satu bulan gimana kalau misalnya itu? Oke, tadi sudah sampai di mana ya? Oke. Vi, kamu tampilkan lagi, Vi. Kita lanjut ya. Saya ada kelas S2 jam 5 ya, jadi makanya kita nggak bisa sampai jam 5. Dosennya majuin. Biasanya habis maghrib jam 6 ke atas, ini karena masih PPKM katanya harus dipercepat. Oke, ini sudah. Sekarang pilih menu yang di atas yang isi SPT. Ini dikeluarin aja berarti Pak. Nggak apa-apa, ya boleh silang. Adinda setelah save profil diklik isi SPT nggak bisa, oke. Nah, Vi, kamu tutup dulu. Adinda, kamu bisa share screen? Oh, kamu pakai handphone ya? Iya, Belum kamu di-unmute Dinda. Halo Pak, ini kan saya sampainya sama kayak Riris ini Pak. Biar Riris yang share screen aja. Oke. Riris share screen aja, Riz. Bentar. Silakan, Riz. Nggak apa-apa ya, kita tunggu ya. Supaya bareng-bareng, jangan ada yang ketinggalan. Berarti PR saya nanti tadi crystal report ya. Terus muncul. Sudah muncul Pak, punya Riris Pak. Udah muncul. Nah, coba kamu, ini kan berarti kamu belum pilih masanya ya. Berarti kamu pilih SPT. Ya. Apakah sudah pernah buat atau belum? Coba, Riz, kamu buka SPT dulu deh. Saya mau lihat sudah diisi atau belum. Nggak apa-apa, yang tadi pilih SPT. Lalu klik yang buka SPT. Oke. Oh, berarti sama sekali belum ada ya. Oke. Berarti sekarang pilih SPT, tutup lagi itu. Tutup aja. Pilih SPT, buat SPT baru. Nah, yang kita isikan November kan ya? Ganti ke November. Itu kursornya mungkin ya. November 2020. Nah,
Oke. Lalu klik buat SPT. SPT berhasil dibuat. Nah, sekarang itu isi yang tadi 1721 Romawi 1. Itu ada di menu isi SPT. Sekarang pindah ya situ. Nah, daftar pemotongan. Satu masa pajak. Oke. Sekarang klik tambah. Bukan di situ, Riz. Ada di bawah tuh. Ada ubah, ada tombol ubah, hapus, tambah. Nah, itu dia, tambah. Nah, sekarang isikan dulu yang punya Thomas ya, tapi nama ya NPWP-nya Thomas tapi nanti pakai nama masing-masing ya. Nggak apa-apa ya Vi, kita skip dulu ya. Kita samain sama-sama. Tungguin si Riri sama Dinda ya. Nggak apa-apa, kita Iya, Pak. mungkin selesai di sini dulu, nanti kita lanjutkan hari Kamis ya. Tapi hari Kamis saya baru diingatkan sama admin IKPI, saya ada kelas brevet di Muhammadiyah. Gak apa-apa lah, kita selesaikan ini dulu baru kita ngobrol ya. Ternyata Agustus padat juga. Saya punya tesis belum nulis-nulis ini. Pak, untuk kode objek pajaknya, Oh iya, kode objek pajaknya yang 01. Gaya tetap. Kalau yang 02 itu pensiunan. Pak, izin tanya Pak. Oh iya, silakan. Tadi kan SPT saya ke close ya Pak. Terus saya pilih SPT, terus buka SPT. Heeh. Tulisannya pas diklik buka SPT, SPT-nya berhasil dibuka, tapi nggak muncul gitu Pak. Nggak muncul apa? Nggak muncul Data yang yang tadi. data yang tadi. Kamu sudah masuk SPT-nya, kamu udah pilih November 2020. Udah Pak. Udah. Sudah ke lampiran Romawi 1. Bentar, Pak. Oh ya udah bisa Pak. Ya, diisi SPT lampiran ya. Udah muncul. Sari. Udah Pak. Udah, oke. Oke, lanjut Iris. Pak, ini 25 juta ya brutonya? Benar. Iya, udah 25 juta. PPh dipotong. PPh-nya berapa itu? Coba Vi, punya kamu tadi ya benar 2.400.000-an ya kalau nggak salah ya. Oke, kode negara domisili nggak usah diisi karena dia bukan warga negara asing. Simpan. Nah, pemotongan pajak yang baru. Bikin lagi yang punya Gerald dan Anton. Siapa sih? Yes. Jadi di aplikasi DJP ini pertanyaannya Indonesia, jawabannya yes or no.
Pak, untuk yang Anton tadi kan NPWP-nya tidak valid. Apa pakai yang di chat tadi, Pak? Pakai yang di chat aja. Oh iya, yang 89 ini ya, Pak ya? Ya. 169, 549, 6, nanti kedua 00. Oh, iya, aku nomor tadi. 89, 69, 549, 6. Kok gak valid? Oh, 6 itu langsung. Terus bener ini tidak valid. Balang. 169, 549, 6. Tujuh bilang tujuh salah. 9375. Kali ya. Bercet ya. Dinda sama Riris satu kosan. Iya Pak, ini masukin yang Galuh. Oh ya ya, oke oke. Yang Galuh gak usah, Rek, karena dia 0. Ya betul. Itu di room chat berarti nggak pakai ya NPWP-nya? Ya nggak usah pakai itu. Apa namanya? Ya karena awalnya soal itu kan Galuh ada NPWP ya. Lain halnya kalau Galuh nggak ada NPWP. Jadi tadi kan pas diisi yang NPWP awal ternyata nggak bisa. Jadi saya carikan yang NPWP yang bisa ya. Tapi karena Galuh ini tidak ada PPh 21 yang dipotong, maka dia dikategorikan ke penerima penghasilan di bawah PTKP. Ya, jadi itu masuk nanti di bagian B. Nah, sekarang coba masih diisi SPT, Riz. Isi SPT. Nah, ya, masuk ke situ. Satu masa pajak, klik satu masa pajak. Nah, yang punya Galuh itu isikan di bagian B. Yang tadi kalian isikan itu kan bagian A tuh. Nah, sekarang isi bagian B. Itu jumlah pegawainya karena cuma satu, contohnya ya kita isinya 1, penghasilan brutonya adalah 4 juta. 4 juta setengah ya, sorry. 4 juta setengah. Oke, kalau itu simpan. Nah, coba kamu setelah kamu klik simpan, coba klik cetak. Oh ya, masih sama ya, kristal reportnya. Ya oke. Nah, kita semua sudah sampai di sini ya. Bareng-bareng kita sudah semua sampai di sini ya.
Nah, mungkin kita akan lanjutkan. Oke. Saya hari Kamis ini teman-teman ternyata ya nggak apa-apa bisa quit atau bisa continue. Ya, tutup dulu. Chris, aku kelihatan nih WhatsApp-nya. Oh iya, Pak. Ya. Jadi saya tadi diingatkan oleh admin IKPI Malang, ternyata saya ada jadwal mengajar di Universitas Muhammadiyah online sih ya. Di hari Kamis dan Jumat. Full ya, dari jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kamis dan Jumat ya. Berarti kita pertemuannya hari Kamis nih nggak bisa. Nah itu. Jadi kita mungkin akan lanjutkan di hari Senin tanggal 9. Hari Senin tanggal 9. Ya, gimana? Hari Senin tanggal 9 jam 1 siang. Bisa ya? Boleh, Pak. Ya. Kalau hari Minggu jangan lah ya. Hari Minggu waktunya. Bisa, Pak. Ya. Walaupun memang saya kadang-kadang ada jadwal ngajar hari Minggu ya. Tapi kalau kalian janganlah hari Minggu ya. Hari kerja aja ya. Cuma memang tadi sudah diingatkan sama admin IKPI saya ada jadwal. Waduh, iya ya. Ya sudah. Berarti pertemuan kita akan ganti harinya di hari Senin tanggal 9 ya. Hari Senin tanggal 9 jam 1 siang. Oke, ini kita selesai di sini dulu karena saya jam 5 ada kelas online. Kelas S2. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada oh iya, Crystal Report ya, jangan sampai saya lupa lagi. Nanti saya akan share di grup untuk menginstal Crystal Report di laptop masing-masing. Ini kan sudah semua ya, sudah kecuali ada pertanyaan. Tapi kan semua aplikasi sudah berjalan ya, sudah jalan sama-sama kita ya. Bisa, Pak. Bisa ya, ya. Oke, saya tutup pertemuan kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita ketemu hari Senin tanggal 9 jam 1 siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. Sama-sama. Pak.